Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah pada malam ini semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bismillah. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ya, tidak lanjut ngorinya, nanti suaranya hilang aja, ceramahnya habis suaranya. Ya, itu sudah dibacakan kori-kori kita. Alhamdulillah di Gasing ini komplek perumahan PT apa? PT Buyung. Mudah-mudahan generasi mudanya akan menjadi generasi penerus harapan bangsa kita. Amin. Generasi penerus agama kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itulah semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita pada malam ini masih bisa bernapas, betul tak? Dan bisa duduk di tempat ini dalam rangka Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Itulah nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Betul tak? Bapak-bapak ada di sini, dapat berjalan, dapat duduk, itu adalah masih banyak orang-orang yang sakit berbaring di rumah sakit. Betul tak? Mereka hanyalah merintih, meratap kapan sembuh, betul tak? Makanya bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut yang namanya corona. Corona menurut bahasa Banten itu adalah kumpulan rangda merana. Betul tak? Corona itu adalah kumpulan rangda merana. Ada janda di sini, ada tak? Kalau ada Ustadz ngapel. Ada tak? Lagi dulu balik Ustadz ini. Ngapel dulu. Nah. Ada. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Masih banyak saudara-saudara kita yang sakit. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu berjalan. Masih banyak saudara-saudara kita, mereka masih kekurangan. Kita di sini PT Buyung banyak beras, betul tak? Betul tak? Banyak beras. Ya. Penuh beras satu gudang, betul tak? Nak makan tinggal ngembewe. Jangan kakek. Kena tangkap menang bebas.
Jadi alhamdulillah, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur selalu atas segala nikmat-nikmat tersebut. Jangan sampai nikmat tersebut berubah menjadi azab. Jangan sampai nikmat tersebut berubah menjadi azab. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau orang-orang yang selalu bersyukur, mereka akan ditambah oleh Allah nikmatnya tersebut. Betul tak? Bapak-bapak yang istrinya satu akan ditambah dua. Ibu-ibu Pak marah Pak. Lemak nih yang katanya. Bini sikobe kurang terus katanya. Enak bini siko lagi. Ya, betul lah Bu? Boleh bini 2, 3, 4 boleh. Setuju dah ibu-ibu? Tidak setuju Pak? Tidak setuju, pasti tidak setuju itulah. Cuman apabila terjadi seperti itu, kita harus bersabar. Itulah jodoh suami ibu 2, 3 berarti. Tidak galak masih Pak. Masih tidak galak, masih marah itulah ibu-ibu. Itulah berarti ibu-ibu cinta betul dengan bapak-bapak. Betul tak? Betul lah Bu? Berarti betul. Ibu-ibu itu cinta sayang dengan bapak-bapaknya serius. Iya kan? Tapi apabila bapaknya mati, dia tidak mau ikut juga Pak. Masih tidak galak. Masih tidak galak juga dia. Bukan karena takut dengan mantu, tapi karena ingat akan dosa-dosa. Sama Bu, bapak-bapak juga cinta sayang sama ibu-ibu. Betul tak Pak? Bapak bekerja setiap hari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk siapa? Untuk istriku yang tercinta. Untuk istriku yang tercinta yang ada di rumah. Untuk anak-anakku. Betul lah Pak? Tapi ibu-ibu kadang-kadang tidak bersyukur. Kita pulang payah dari pabrik, dari apa namanya ini? PT Buyung ya. Nah, pulang tidak bawa duit, ibu-ibu masam di depan pintu. Ya. Bukannya suruh masuk suami baru datang, apa jawabannya? Mana duit Pak? Betul tak? Benar tak? Itulah ibu-ibu ini negara ini. Masuk akal tak? Itulah. Makanya pandai-pandailah bersyukur Bu. Ya pandai-pandailah bersyukur. Kalau bapak-bapak hari ini dapat duitnya 100, alhamdulillah. Kalau besok dapat duit 50, alhamdulillah. Kalau besok dapat duit 10.000, alhamdulillah. Ya jangan masam. Jangan masam mukanya. Giliran dapat 100, 200, 300 tersenyum dia. Tapi giliran dapat 10.000, 20.000 sehari itu apa? Laki tidak diurus. Nak makan suruh ngembi dewek, ngembi dewek makan. Ada dari sini, ada tak? Ada tak? Itulah makanya. Ada tak? Itulah makanya dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi yang dilihat apa? Yang dilihat kebanyakan penghuni neraka itu ibu-ibu Bu. Betul lah. Kenapa? Durhaka dengan suami. Tapi ibu-ibu di sini tidak kate. Kate sini kate. Yang ada itu di sana nah. Kate sini. Di sini wanitanya insya Allah solehah. Bapak-bapaknya soleh kalau, tapi bukan mang soleh. Ya. Bagaimana bapak-bapak soleh? Bapak-bapak soleh itu dia rajin melakukan sholat 5
Bapak-bapak kira-kira banyak tinggal sholat nggak di sini? Tidak di sini, tidak. Di sana. Di sini, di sini. Saya tidak akan membahas pada malam ini tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Cerita Nabi Subhanallah di asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, di mana dia bertemu Nabi kita dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi siapa lagi? Nabi Yunus, kemudian Nabi apa? Siapa lagi? Di langit pertama Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi kita bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi kita bertemu dengan Nabi apa? Apa? Ustaz gak lupa lah. Ya sudah sampai situ lah ceritanya. Siapa? Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Langit keempat. Nabi Musa langit kelima, keenam. Ya. Nabi Yanto. Ada Nabi Yanto ada. Ada Nabi Yanto di sini. Nah, itulah. Lagi lembur Yantonya, lagi lembur. Aduh, alhamdulillah Bang Yanto lagi lebur, ya. Mudah-mudahan perjuangan Bang Yanto yang sedang lebur mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perjuangan Bapak, 1 dinar yang diberikan untuk bersedekah, 1 dinar yang ia berikan untuk perjuangan fisabilillah, 1 dinar untuk anak yatim, 1 dinar untuk keluarganya, itulah yang terbesar pahalanya, Bu. Ya Pak, itulah yang terbesar. Jadi bapak-bapak jangan pelit dengan ibu-ibu, betul lah Bu? Jadi kalau ada duit, enjulah galau-galau, betul lah? Setuju ibu-ibu. Ya kalau laki sudah ngenjuk terima, tapi kalau belum ngenjuk jangan berada di dompet. Betul enggak? Giliran suami baru datang balik ke rumah, dia buka celana, buka baju nak mandi, istri tadi apa? Cak tikus angin. Nyingui dompet laki. Malah habis duit laki di dompet. Giliran laki tadi bawa motor pergi, tidak nengok dompet lagi, dikira ada duit. Apa? Di tengah perjalanan habis bensin. Dia nak beli bensin, duit kate. Rupanya siapa yang maling? Terus. Kasihan sang suami. Dia sudah bekerja keras. Ibu-ibu harus apa? Harus bersyukur. Nah itu. Betul nggak? Setuju? Jadi saya tidak akan menceritakan perjalanan tentang di langit ini bertemu dengan ini terus menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena tema kita adalah jadikan salat 5 waktu sebagai kebutuhan. Apabila solatmu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah, wa in salahat faqad aflaha wa anjaka, wa in naqasat faqad khaba wa khasar." Perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab yakni tentang solatnya. Betul tak? Betul tak? Tapi kenapa tidak sholat? Betul-betul tapi tidak sholat. Musola dekat tapi tidak sholat. Tapi di sini tidak kate. Di sana. Di sini insya Allah orangnya rajin beribadah galau. Betul tak? Betul tak?
Amin ya robbal alamin. Itulah. Jadi perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab itu tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, bagus, maka yang lain pun akan ikut bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, maka yang lain pun tidak bagus. Inilah inti Isra Mi'raj. Ya. Ceramah lama-lama, 1 jam, 2 jam, tahan dah 2 jam? Tahan dah? Cerita ini, cerita itu, tapi apa yang dapatnya? Cuman cerita baik. Tapi tidak bisa memperbaiki tentang sholat kita. Betul tak? Cerita ini, cerita itu, apa? Cuman cerita. Tidak bisa untuk diri kita. Maka saya akan membahas tentang masalah hal yang rukun sholat, membahas tentang yang membatalkan sholat, yang membahas tentang sunnah sholat. Maka itu akan bermanfaat untuk kita sama-sama. Betul tak? Betul tak? Makanya kalau kita ingin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan kita mantap, maka insya Allah Allah akan menerima sholat kita. Karena Rasul pernah bersabda, Innallaha lam yufarriq, sesungguhnya Allah itu tidak mewajibkan sesuatu yang terpenting, yang lebih utama, kecuali ilmu tauhid dan ilmu tentang sholat. Itulah. Karena apa? Kalau soal sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau perintah-perintah lain seperti zakat, puasa, itu melalui wahyu, melalui perantaraan malaikat Jibril. Betul tak? Tapi kalau sholat, langsung Rasul kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amalan sholat ini sangat penting dan terpenting. Ya. Jadi mulai malam ini, ibu-ibu yang tidak pernah sholat, insya Allah besok pagi sholat. Sanggup? Sanggup dah bu? Kata suara pak, cak ni dia sanggup cak ni. Ibu-ibu mulai malam ini, besok insya Allah akan sholat subuh dan sholat 5 waktu. Sanggup? Sanggup? Biora. Lah puas teman. Ya sebodoh barang memang, urusan masing-masing. Ya, Ustaz cuman menyampaikan. Bu'istu da'yan wa muballighan. Kata Nabi apa? Aku diutus untuk menyampaikan. Aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Tetapi kalau urusan hidayah, itu yang berhak siapa? Allah. Ustadz hanya menyampaikan, tapi yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Nabi menyampaikan, yang memberikan hidayah siapa? Allah. Makanya kalau orang ahli tauhid tidak pusing, ningok uang cak mana baik, nak nunggit, nak apa, tidak pusing dia. Ya, tidak pusing. Ya, tidak galak ngurusi uang. Dia memikirkan dirinya selalu bahwa dia banyak dosa, dia banyak salah. Maka beruntung bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau merasa banyak salah, kalau merasa banyak dosa. Ibu-ibu banyak salah dengan bapak-bapak, bapak-bapak banyak salah dengan ibu-ibu, lalu memohon maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju tak? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
minal khotoya. Jadi kita ini sebagai manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Betul tak? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan. Betul tak? Tetapi sebaik-baik mereka, orang yang mempunyai kesalahan itu, mereka bertobat. Bertobat kembali, memperbaiki diri kita. Dulu tidak pernah sholat, mulai besok sholat. Dulu tidak pernah sodakoh, mulai besok rajin bersodakoh. Dulu galak ngomongi uang, mulai besok tidak lagi galak ngomongin uang. Ya. Dulu lidahnya kasar, mulai besok lembut. Itu hati-hati. Karena apa? Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah makhlukmu yang engkau benci di muka bumi ini?" kata Nabi Musa. Dijawab oleh Allah, "Yang makhluk yang paling aku benci," kata Allah, "adalah mereka yang hatinya takabur." Yang hatinya takabur, yang lisannya kasar, yang bakhil, dan yang keyakinannya lemah. Ya. Itulah makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takabur. Tahu dah takabur, Bu? Tahu dah? Sombong. Baru punya motor, cak ida galan nak nengok kawan. Ya. Baru punya motor, belum punya mobil. Itu namanya Bukan karena takut dengan mantu, apalagi punya mobil. Ya. ingat akan dosa-dosa masa lalu. Kemudian Punya motor baru motor butut pula ya. Bukan motor baru, bukan. Motor butut lah sombong, woi. Dapat ada kawan lagi. Takut mundur lu. Jangan pasang ke buruk ya. Jangan pasang ke buruk. Wih, si Fulan itu sombong nih yang baru punya motor butut bela sombong katanya. Dia pacak nengok kawan lagi katanya. Iya. Itu mungkin takut numbur. Ya, takut numbur. Ya, itu orang takabur, orang yang sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia sombong. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ingat, para malaikat disuruh oleh Allah untuk sujud, mereka sujud kecuali aba wastakbaro, ia enggan, ia sombong. Akhirnya apa? Allah murka, dikeluarkanlah dari surganya Allah. Ya, itu makanya hati-hati ya, jauhkan sifat sombong. Perbaiki hati kita, perbaiki sholat kita, perbaiki hati kita, agar ibadah sholat kita diterima di sisi Allah. Sholatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul dan hatinya khusyuk, ya, khusyuk. Ya. Jangan sampai giliran sholat kita mikiri bini muda. Ada dah? Ada dah? Jangan lagi sholat kita memikiri sang pujaan hati. Ada dah? Kate, alhamdulillah di sini kate. Bagus ya loh di sini. Mudah-mudahan Ustadz tahun depan diundang kembali. Amin. Amin. Sudah diaminkan. Ya. Insya Allah. Itu. Tapi jangan lupa subscribe channel Ustadz. Jangan lupa subscribe channel Ustadz di YouTube.
Ustadz Sanwani Haryono Al-Bantani channel YouTube-nya. Siar di Gede Kedau. Ya, di YouTube. Aduh, ceramah Ustadz. Ada 200 video Ustadz sudah. 300 sampai video ini. Tengok di YouTube. Nanti yang di depan ini ya, settingannya nanti ada ini. Nah itu ya, jadi jangan lupa kagak dicari. Kalau sampai rumah cari ya channel YouTube Ustadz, di subscribe, ditonton, di like dan share. Itu ya, itu sampai mana kita ceramah tadi? Sampai mana? Wah iblis, ya iblis. Iblis dia takabur, enggan untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormati Adam sehingga Allah murka, sehingga dikeluarkan dari surga. Kemudian orang yang lisannya apa? Kasar, lidahnya kasar, galak, ngatoi wong. Ada di sini. Istri galak ngatoi suami, ada dari sini? Ada dah? Iya jangan dikatoi lah bu, laki dewek kok dikatoi. Inilah yang tidak masuk akal ini. Duitnya galak tapi masih nang ngatoi, itulah gawenya pak. Heran betino sini. Kata gawe, ya sudah biar ada gawe berarti, ya. Itulah biar ada gawe berarti. Itu jangan ngatoi. Mentang-mentang lakinya apa namanya, lakinya kurus dipanggilnya cungkring. Apa? Lakinya kurus panggilnya kurus, rus sini rus. Itulah galak itu. Begitupun laki jangan galak manggil bini enak dewek baik. Iya, bininya bunta, bininya gembrot dipanggilnya apa? Buntelan kentut apa? Itulah galak ini, bikin masalah itu. Hati-hati ya. Jangan galak kita ngatoi wong, jangan sampai lidah kita kasar sehingga apa yang terjadi permusuhan di antara kita, terjadi peperangan, terjadi pertikaian di antara teman dan sahabat kita karena lidah kita. Kalau lidahnya lembut, omongan kita lembut, mereka juga akan tapi kalau omongannya kasar, ngapa pula wong ini kasarnya omongan, kita juga pengen tahu apa dia, ya kan? Ya itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang keyakinannya lemah, ya, tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Kita manusia yang hadir di sini, kita adalah manusia yang mulia, diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari dan akan kembali ke menjadi santapan cacing makanya jangan jadi ulo itu nanti mati bang. Ya itu. Hati-hati ya, itu yang ketiga. Kemudian orang yang dibenci oleh Allah itu adalah orang yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Ya, pelit. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getah basah. Pelit. Ya. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl. Tak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getah basah. Penyakit corona tidak berbahaya, Bu. Penyakit corona tidak berbahaya, Pak. Berarti yang berbahaya itu penyakit getah pelit. Kenapa? Karena al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah.
Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Betul tak? Itulah jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Kawan kita, kalau kita getah basah atau kawan kita getah basah, pasti tidak dikawani. Betul tak? Makanya jangan jadi getah basah. Ya. Kalau ada perayaan Isra wal Mi'raj seperti ini, jangan getah basah. Enju ustaz banyak-banyak, tidak apa-apa. Setuju tak? Nenjuk kori banyak-banyak, itu apa-apa. Ya. Jangan kita bahasa itu. Ya. Ustaz tidak butuh amplop. Yang penting isinya. Untuk apa amplop? Banyak di warung. Ya. Karena takut Di dengan warung mantu, 1000. karena ingat akan dosa. Tidak penting amplop, yang penting Meneteskan air mata. isinya. Iya, Sudah apa belum ini? yang dapat jalan dari Allah. Judul. Was teman. Lanjut. Tahan. Tahan. Ya sudah, aku nak balik. Ibu-ibu besi di sana lah. Maknya mendengarkan aku yang payah. Nah, jadi yang terpenting dalam Isra wal Mi'raj ini kita memperbaiki tentang sholat kita. Ya, yang penting memperbaiki sholat kita. Yang dulu tidak pernah sholat, mulai besok kemarin tidak pernah sedekah, mulai besok sedekah. Makmurkan musola al-barakah, betul tak? Makmurkan musola al-barakah. Makmurkan. Jadi nanti kalau orang-orang yang selalu